Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 semuanya yang hebat dan soleh dan solehah. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Kita belajar lagi bareng Bu Nindi. Materinya tema 8 peristiwa alam, subtema 1 peristiwa siang dan malam, muatan PPKN mengenal sila kelima Pancasila, dan muatan matematika mengukur panjang benda dengan satuan tak baku. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, sekarang dibuka bukunya Bu Pena 1D halaman 100, mengenal sila kelima Pancasila. Siapa yang masih ingat bunyi sila kelima Pancasila itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki makna bahwa setiap warga harus diperlakukan secara adil. Nah, kalau simbolnya sila kelima yaitu gambar padi dan kapas. Padi dan kapas menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan atau makanan dan sandang atau pakaian. Kebutuhan dasar artinya kebutuhan yang paling utama untuk menunjang hidup kita. Seperti yang sudah kita tahu bahwa manusia itu termasuk benda atau makhluk hidup. Makhluk hidup memerlukan makanan. Jadi, di sini kebutuhan dasar kita adalah pangan atau makanan. Kemudian, karena kita memiliki akal, pikiran, dan juga perasaan berbeda seperti hewan, kita juga membutuhkan pakaian atau sandang yang di sini jadi padi dan kapas itu menggambarkan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan tersebut harus tercukupi secara adil atau merata. Jika pangan dan sandang terpenuhi, maka rakyat akan hidup makmur. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima Pancasila. Jika kita lihat posisinya, simbol-simbol sila Pancasila itu terdapat dalam gambar perisai yang ada di dada burung Garuda. Kalau sila kelima, itu simbolnya ada di bagian kiri bawah. Gambarnya padi dan kapas. Nah, di sini terdapat latar berwarna putih. Warna putih yang seperti yang sudah kita tahu melambangkan kesucian atau kemurnian. Sedangkan gambar padi melambangkan kemakmuran. Simbol kapas melambangkan kebaikan. Dan warna hijau yang terdapat pada kapas melambangkan kesuburan. Di Indonesia itu terdapat banyak area persawahan, hutan, maupun perkebunan. Jadi karena tanahnya subur. Lalu, apa saja sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila? Yang pertama adalah menghormati hak orang lain. Misalnya, saat menggunakan jalan, orang yang membawa mobil, motor, atau kendaraan lainnya harus berhenti pada saat lampu lalu lintas berwarna merah. Kemudian, yang pejalan kaki boleh menyeberang melewati zebra cross seperti pada gambar di sini ya. Kemudian setelah lampu lalu lintas berwarna hijau, maka kendaraan boleh lewat kembali. Yang pejalan kaki harus stop dulu bergantian. Kita hormati hak sesuai masing-masing. Kemudian sikap yang kedua adalah suka menolong orang lain yang membutuhkan. Saat ada korban bencana alam, atau saat ada orang yang kesusahan, atau saat melihat
ayah dan bunda di rumah, kita juga harus membantu sesuai kemampuan kita. Sikap yang ketiga adalah bersikap adil atau setara, tidak membeda-bedakan dengan satu dan yang lainnya. Semuanya sama sesuai porsi masing-masing. Sikap yang keempat adalah tidak boros dan suka berhemat. Nah, kalau kita misalnya dikasih uang saku oleh ayah atau ibu, maka sebaiknya tidak semuanya digunakan untuk jajan ya, tidak dihabiskan semuanya, tetapi sebagian kita sisihkan untuk menabung pada celengan. Itu artinya kita menerapkan gaya hidup hemat. Nanti setelah terkumpul banyak uangnya, tabungannya, kita bisa menggunakannya sesuai keperluan yang diinginkan. Sikap yang kelima yaitu rajin bekerja atau belajar. Kalau tugas anak-anak sebagai murid atau siswa itu adalah belajar, maka kalian harus melaksanakannya dengan rajin dan penuh tanggung jawab. Sikap yang terakhir yaitu tidak merusak lingkungan. Kita sebagai manusia harus baik terhadap semuanya ya, kepada sesama manusia dan juga kepada sesama benda hidup atau makhluk hidup ciptaan Allah. Seperti hewan dan tumbuhan, kita harus menjaga atau merawatnya dengan baik. Kita lanjutkan belajarnya ke materi matematika menggunakan alat ukur panjang tak baku. Silakan anak-anak bisa membuka pada buku pena 1D halaman 106. Nah, setiap benda memiliki panjang masing-masing. Panjang sebuah benda dapat diukur menggunakan satuan tak baku. Contohnya, ada jengkal, langkah, hasta, dan depa. Siapa yang masih ingat? Ini materi pada semester 1 kemarin ya. Di sini semester 2 hanya mengulangi saja. Kalau jengkal, kita mengukur panjang menggunakan telapak tangan kita. Jadi panjangnya dari ujung ibu jari sampai kelingking. Kemudian kalau langkah, kaki kita menggunakan jalan seperti biasa. Kemudian kalau hasta, kita mengukur panjang menggunakan tangan kita dari ujung jari sampai ke siku tangan. Sedangkan kalau depa, kita mengukur panjang menggunakan kedua tangan yang direntangkan ke samping kanan dan kiri. Kita perhatikan contoh pengukuran panjang menggunakan satuan tak baku berikut ini. Ada seorang anak laki-laki sedang mengukur panjang tali yang ada di atas meja menggunakan satuan jengkal. Ternyata panjangnya adalah 5 jengkal. Kemudian dia melanjutkan mengukur panjang ruang kelas menggunakan satuan langkah. Jadi kita berjalan kaki seperti biasa ya. Hasilnya panjangnya ada 14 langkah. Kemudian dilanjutkan mengukur panjang sapu menggunakan satuan hasta. Hasilnya panjang sapu sama dengan 3 hasta. Yang terakhir pengukuran panjang papan tulis menggunakan satuan depa. Hasilnya adalah 3 depa. Pengukuran panjang ini menggunakan bagian tubuh seperti tangan atau kaki. Setiap anak dapat memberikan hasil yang berbeda karena ada anak yang besar dan ada anak yang badannya agak kecil. Jadi hasilnya berbeda-beda ya. Misalnya pada contoh gambar ini, panjang meja kelas diukur dengan jengkal tangan Mei. Hasilnya adalah 8 jengkal. Sedangkan jika diukur dengan tangan Dedi, hasilnya ada 7 jengkal. Hasil pengukuran panjang meja kelas di samping bisa berbeda karena jengkal lebar tangannya Mei dan lebar jengkal tangan Dedi berbeda. Sedangkan kalau kita mau membandingkan panjang benda, harus menggunakan satuan yang sama. Nah, bagaimana caranya agar semua anak memberikan hasil pengukuran yang sama?
Maka pengukuran panjang dapat dilakukan menggunakan benda-benda lain yang lebih kecil, misalnya menggunakan penghapus, korek api, atau klip kertas. Kita lihat di gambar ini, kita dapat mengukur panjang gunting menggunakan penghapus. Hasilnya, panjang gunting sama dengan 5 penghapus. Sedangkan gambar yang kedua adalah buku. Panjang buku setelah diukur menggunakan korek api, hasilnya sama dengan panjang 6 korek api. Kemudian dari hasil pengukuran tadi, kita dapat membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Syaratnya adalah menggunakan satuan ukuran panjang yang sama. Kita lihat pada gambar ini, ada gambar penghapus, pensil, dan krayon. Masing-masing diukur menggunakan klip kertas. Panjang penghapus sama dengan 5 klip kertas. Panjang pensil sama dengan 10 klip kertas. Sedangkan panjang krayon ada 7 klip kertas. Berdasarkan hasil pengukuran ini, kita dapat menyimpulkan bahwa krayon lebih pendek dari pensil, sedangkan krayon lebih panjang dari penghapus. Jika kita urutkan panjangnya dari yang terpendek adalah penghapus, krayon, dan pensil. Jika kita urutkan dari yang terpanjang, pensil, krayon, dan penghapus. Kita coba lagi mengukur panjang gunting dan garpu menggunakan klip kertas. Panjang gunting sama dengan 6 klip kertas, sedangkan panjang garpu sama dengan 7 klip kertas. Nah, karena gunting dan garpu di atas diukur menggunakan klip kertas dengan ukuran yang sama, maka panjang gunting dan garpu dapat dibandingkan. Bagaimana kalimat perbandingannya? Garpu lebih panjang dari gunting, atau gunting lebih pendek dari garpu. Nah, alhamdulillah materi belajar kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita tadi sudah belajar mengenai sila kelima Pancasila. Kemudian pengukuran panjang menggunakan satuan tak baku. Untuk tugasnya, silakan anak-anak bisa menuliskan sikap yang sesuai sila kelima Pancasila, sesuai contoh yang tadi sudah disampaikan Bu Guru ya. Ditulis di buku tulis. Kemudian dilanjutkan mengerjakan soal Ayo Berlatih di Bu Pena 1D halaman 113. Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah belajar dengan baik. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.